tentang keterandalan. Saya punya tim namanya Desi. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Desi ini sering dipanggil Miss Yubi. Dia itu dititipkan ke saya beberapa tahun yang lalu. Mungkin 4 tahun yang lalu ya kira-kira. Pada saat Desi ini kerja di Hong Kong, terus ganti majikan, jadi TKW dia. Desi ini orang Ponorogo yang kena tipu lah, gampangnya begitu, dijanjikan untuk kerja sebagai tukang jahit di Brunei, terus jadinya TKW di Brunei. Karena udahlah, kalau udah terlanjut TKW lagi ke Hong Kong, lanjut dia ya dari Brunei, terus pulang, terus habis itu ke Hong Kong. Nah, pada saat di Hong Kong, ketemu sama saya nih, ngikut Yubi Hong Kong. Terus kemudian, singkat cerita, Desi ini pindah majikan, dan majikan yang barunya tidak mengizinkan dia sholat. Loh, kamu ngapain tuh? Nah, dia sholat. Nggak boleh. Keluar, suruh keluar. Nah, dia keluar. Dia keluar, dibeliin tiket 2 hari kemudian, dan pihak Dompet Duafa nitipin ke saya, Mas J, ini alumni YA yang suaminya kerja di Dompet Duafa pada satu dinas di Hong Kong. Nah, terus kontak, Mas J, ada BMI namanya buruh migran Indonesia kan, anak BMI ini yang dia dipecat sama majikannya nih, gara-gara dia sholat. Boleh nggak aku titipin ke Mas J untuk magang di sana? Kamu kenal sama orangnya? Kenal Mas J. Bagus attitude-nya. Bagus banget Mas J. Suruh ke sini. Singkat cerita datang, jadi pulang dari sana, langsung datang ke rumah. Terus ngobrol-ngobrol sebentar, kamu jadi apa? Ya bingung Mas J, kalau mau jadi apa, ya cuma jadi pengusaha. Nah sudah, di bidang apa? Kepengennya fashion sih kan, dulu kan saya memang sekolahnya sekolah jahit. Ya sudah, terus kamu belajar apa tempatku? Saya apa aja sih, saya bingung. Pemasaran dulu, CS? Boleh, CS. Nah, boleh CS. Ya udah gini duluan. Gajimu kamu minta berapa? Nggak usah dipikirin dulu, Mas Ji. Ya sudah gini aja, kita ke office yuk. Saya ajak ke office. Lihat office sebentar, keluar dari office. Kamu pikirin nanti. Kamu pulang duluan, ke Ponorogo kan dia belum pulang nih. Di Hong Kong langsung ke tempat saya nih. Kamu pulang duluan, kabarin aku dalam waktu 2 hari. Iya atau tidak? Saya iya. Nggak mau pakai mikir. Nggak usah, iya. Aku belum ngomong gaji apa. Udah gak usah pikirin Mas ya. Ya, Mas atur aja. Ya sudah. Jadilah ke tempat kita. Ya. 2 tahun kemudian kira-kira. Jadi saya kan namanya CS kan saya gak benar-benar ngurusin banget kan. 2 tahun kemudian pas dia live kan untuk launching Yubi baru, versi baru begitu. Loh, ini kok dia bagus ya. Cara jelasinnya runut. Terus auditorinya bagus ya, oke lah gitu ya, presentasinya oke, terus enak nyaman gitu loh menjelaskannya. Wah keren nih anak ini. Terus saya bilang, Des, kamu tak upgrade ya jadi trainer. Tak kelilingkan sedikit beberapa kota. Oh saya bisa Mas, udah nanti belajar sama-sama. Itu saya upgrade. Sekarang dia menjadi iparnya Mas Arief. Jadi dapat orang dalam lagi gitu ya, alhamdulillah. Jadi istrinya Mas Arief punya sepupu, itu nikah sama Desi. Dapatnya ketemunya di ngaji. Ya saya senang kayak gitu. Nah, Desi ini kenapa saya jadikan kisah? Karena gini, pada saat dia roadshow, saya sempat berapa kota mendampingi dia, saya baru tahu bahwa Desi bukan people oriented. Dia task oriented banget. Parah, empatinya rendah. Tapi kenapa bisa jadi CS yang handal? Terus saya tanya sama dia, Des, aku perhatiin kamu ya. Kamu nih empatimu rendah ya? Iya Mas J. Terus kayak, misalkan jelasin sesuatu, sebenarnya pada dasarnya kalau yang sesuatu yang baru, dia nggak benar-benar runut loh. Tapi kenapa kerjanya dia bisa sangat beres banget dan teman-teman puas banget gitu loh. Saya tanya lagi, kamu sebetulnya nggak suka ya? Kamu sebenarnya suka sih nggak di bagian CS? Kalau bilang suka sih ya nggak suka sih masih sebenarnya, kurang suka. Kamu sukanya apa? Aku ya itu, yang jahit, meng-create sesuatu kan gitu ya. Oh, iya. Terus kenapa kamu dulu nggak pernah bilang gitu? Ya enggak, saya pokoknya ditugaskan kemana, saya jalanin aja. Paham nggak? Saya melihat pola suksesnya dia. Kadang ya, kita itu tidak suka sesuatu. Tapi kalau itu tugas, itu adalah ujian keterandalan kita. Paham nggak? Nah, jadi inilah saya jadikan contoh Desi ini. Desi ini orang yang kredibel, yang keterandalan tinggi. Kalau udah ketemu orang kayak gini, Anda nggak usah takut ngasih tugas sama dia. Ngerti ya? Ini kisah kedua. Saya waktu itu kerja di Astra. Tahun 97 kan, saya di Astra ya. 97 bulan Maret tanggal 29 saya mulai kerja di Astra. Nah, di training, saya training di ABTP-nya itu nyusul. Jadi Fajar duluan teman saya ini, baru saya.
Nah, makanya pas masuk di sana, Fajar udah masuk duluan, di training bersama-sama kan, trainingnya di Astra kan cuma 3 minggu kok salah ya, saya lupa, 3 minggu, habis itu di mana, Astra Jakarta di Amdi, terus habis itu kan kita training di Batam, alias on the job training gitu loh, 3 bulan kan totalnya dengan yang di Jakarta. Nah, waktu itu kita ngerjain project yang terakhir ya, namanya Practical Problem Solving by Toyota Astra. Tugasnya setelah mempelajari practical problem solving itu, kita disuruh studi kasus dan menyelesaikan menggunakan metode practical problem solving dan dalam bahasa Inggris. Anda tahu sendiri kan, saya bilang kan, bahasa Inggris saya nggak karuan dan saya nggak bisa, saya bilang saya nyontek. Nah, suatu malam, ini sudah kira-kira 3 bulan kurang 2 minggu. Kira-kira begitu. Jadi sudah hampir lulus nih on the job training. Suatu malam, pulang dari tempat kerja kan kita di mes tuh di Batam, namanya daerah Bengkong Second waktu itu kan. Diantar sampai sana, Fajar tuh kira-kira rumahnya itu berjarak 1 gang lah sama saya. Jadi kalau saya di gang yang atasnya, jadi ini adalah gang saya. Nah, Fajar di sinilah rumahnya. Nah, kira-kira begitu loh, terpaut 1 gang doang, turun ke bawah. Nah, setelah biasa selesai kan, pulang, mandi, saya main ke tempatnya Fajar. Karena soib saya nih, Fajar ini anak teknik industri ITB. Waktu itu Fajar lagi tiduran gini loh, dudukan di tempat tidur gitu, sambil baca GMAT, TOEFL, ya, untuk persiapan apa? Nyari beasiswa. Baru masuk kerja udah nyari beasiswa dia. Nah, dia baca begitu, terus saya duduk di tempat bangkunya dia dan saya mulai ngeluh saya bilang gini, ini ya PPS ini, practical problem solving saya maksud, ini nggak up to date nih. Nggak relevan di semua bidang, ini cuma bisa buat produksi aja. Kayak aku bagian purchasing mana bisa nih. Yang kayak ginian nih harusnya gak usah diajarin. Saya ngomong gitu, saya ngeluh gitu kan. Terus Fajar sambil gini nih. Awalnya gitu kalau ngeliat nih. Nah, terus dia bilang apa? Ya, dia manggil saya begitu. Ya, tak perhatiin no. Nah dia pakai bahasa Jawa, kurang lebih bahasa Indonesia seperti gini. Aku perhatiin kamu ya, kamu orang yang selalu membuat excuse terhadap sesuatu yang kamu tidak mampu. Orang kayak kamu gini, gak akan pernah nomor 1. Maksimum nomor 2. Maksudmu apa, Jar? Saya bilang gitu kan, wow, melerok kan. Aku merah muka saya. Ini kalau nggak konco, tak kaplok. Nah. Terus, ya bahasa Jawa lagi, bahasa Indonesia seperti gini. Aku ngerti kamu itu punya kelemahan nggak bisa bahasa Inggris lancar. Terus setiap kali presentasi, kamu plegak-plegok gitu kan, kagok gitu kan. Presentasi. Kan gini, jadi practical problem solving ini dikasih waktu 4 minggu, setiap minggunya kita presentasi. Studi kasusnya udah sampai mana, presentasinya pakai bahasa Inggris. Yang saya takutkan itu di paling ujungnya itu presentasinya sama Mike McGregor, CEO-nya Astra Microelectronics Technology, yang kalau ngomong, pardon me, pokoknya gitu kalau dia ngomong kita pardon me, gitu aja gitu loh. Alias apa? Sorry, diulangin lagi gitu ya. Puyang kan? Dia tahu kelemahan saya. Jadi Fajar bilang gini, aku tahu kamu punya kelemahan, kamu di bahasa Inggris. Dan PPS diajarkan pakai bahasa Inggris, terus kamu harus studi kasus pakai bahasa Inggris juga. Terus kamu karena tidak mampu di situ, kamu nggak mau belajar untuk nutupin kekuranganmu. Kamu lebih cenderung menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Nah, orang kayak kamu gini ya, nggak akan pernah nomor 1. Itu Fajar ngomong gitu. Wah, merah muka saya. Jadi inget banget saya, sampai itu kata-kata itu slep banget kan. Saya nggak banyak ngomong, saya keluar. Tak banting pintunya itu. Jedar! Pintu kamarnya dia. Saya masuk kamar saya. Balik. Masuk kamar. Tiduran saya. Gitu kan ya. Jongkol banget. Wampret Fajar ya. Nah, ditelanjangin aku nih ya. Nah sudah. Dari situ saya malam itu saya susah tidur. Saya mikir. Orang kayak kamu gak pernah nomor 1. Orang kayak kamu gak pernah nomor 1. Bener loh. Saya gak pernah nomor 1. Saya sekolah SD. Yang saya nggak suka, saya nggak pelajari. Jadi SD saya nomor 5. Jadi memang jarang saya belajar, teman memang lumayan lah otak cukup tokcer. Karena jarang dipakai. Apalagi waktu SMP, jarang dipakai. SMP, hafalan semuanya. Nggak mau saya belajar, nyontek semuanya. STM, saya minta STM. Pak, jangan masukin aku SMA lagi. Aku nggak suka hafalan. Aku mau STM aja, aku minat di elektro. Ribut di rumah. Akhirnya masuk STM, dengan catatan apa? Juara, begitu aja. Kakak saya bilang gini, kowe mau jadi apa? Mau jadi gento gitu kan. Mau jadi gento tuh preman, gali gitu. Karena STM kan konotasinya negatif kan. Udah nanti aku buktiin aja, saya bilang gitu. Nah, STM saya ranking 2.
rata-rata. Tidak pernah ranking 1. Ranking 1 saya, itu teman saya itu loh. Si Slamet Pego itu loh. Sama Supriyanto yang tukang datarin dari dagang. Loh. Nah itu teman baik saya tuh. Sohib saya. Itu ranking 1-nya. Ya. Nah ranking 1-nya kerjanya sama saya kan gitu loh. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran yang saya nggak suka. Saya selalu apa? Nyari joki. Misalnya gini. Go, Pego. Gue ini gue ngarep. Nah gitu kan, kamu duduk depan. Udah, aku nyontek sama dia. Kalau nanti pas hafalan, ada teman saya namanya Agung Sedayu, tapi panggilannya Bagong gitu kan. Kita semuanya pakai nama samaran semuanya gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya benar. Ada tahu panggilan saya siapa? Sapi. Karena saya paling putih itu. Nah, Sapi. Ya, jadi saya manggil dia, Pego, Pego. Ya, Man, Paman. Ya, panggilnya gitu. Jadi nggak ada yang benar semuanya panggilannya. Nah, si Bagong nih, Gong. Kita sering bilang apa? Bagong ini otaknya kayak buku. Titik koma, semuanya hafal. Nah, Gong, Linggung ngarep. Nah, gitu. Jadi dulu sudah biasa utilize other people gitu ya. Linggung ngarep. Jadi gitu kan, kalau sudah 10 menit, oh perburi, seto. Nah gitu tuh. Termasuk saat kuliah gitu. Saya ingat lagi. Kuliah ternyata ada hal-hal yang saya nggak suka. Contoh metode penelitian, ya Pancasila, kewiraan. Saya nggak suka, saya nggak belajar. Kimia, saya nggak belajar. Saya nyontek teman saya namanya Firdaus Sabudin, ranking 1-nya dia. Saya ranking 2-nya. Saya ranking 2 bukan karena saya nyontek dia ya. Enggak loh. Hal yang lain saya nyontekin, tapi enggak nyontekin dia. Emang dia best of the best. Paham ya? Yang saya maksud. Ya itu. Kalau sama Firdaus gitu juga. Fir, gue sinau ya. Wah, kok jangan ngono lah. Kok nek gue ngomong ngono aku sing deg-degan. Dia bilang gitu kan. Ya gitu. Kalau saya udah bilang, kamu belajar ya. Dia bilang gitu. Wah, jangan begitulah. Kalau kamu udah bilang gitu, aku paling deg-degan. Kenapa? Saya kalau pasrah, bener pasrah loh. Makanya saya prinsipnya gitu. Kalau kamu bisa, kamu aja. Itu beneran saya lakukan. Jadi besoknya itu, kalau ujian udah gitu, depan. Udah gitu lagi. Fir, 10 menit, Fir. Fir, 10 menit, sek lah. Si jiwa yang bawa sobek sih, saya lah. Dilepas dulu tuh maksudnya, staplesnya lepas dulu lah gitu loh. Satu dulu gitu loh. Oper belakang gitu kan. Udah oper. Nah, percayain gitu kan. Kumlot, men. Kumlot itat. Ya, itu saya ingat banget. Tidak pernah saya nomor 1. Kenapa? Hal yang saya tidak suka. Saya tidak berusaha membuat diri saya bisa. Paham nggak? Artinya sebenarnya saya tidak handal. Malam hari itu saya mengkoreksi diri saya. Dan saya katakan, aku janji, aku akan nomor 1. Benar, no excuse lagi. Itu yang saya lakukan. Malam hari itu. 97. Singkat cerita, saya 98 keluar kerja, bangun usaha. Fajar dapat beasiswa ke Ohio. Dia 2 tahun kuliah S2 di sana. Di S1-nya dia teknik industri, S2-nya kalau salah supply chain management. Beasiswa full. Terus 2 tahun kerja di Amerika. Pulang ke Indonesia, sekitar 2006, saya membuat e-camp. Pas pulang, ya ketemu-ketemu gitu aja. Tapi dia base-nya di Jakarta. Nggak di Batam lagi. Udah, terus saya buat e-camp. 2006, saya kontak Fajar, Jar aku buat pelatihan e-camp. Apa Kia? Gini, aku melok. Bilang gitu kan. Fajar sebenarnya ikutnya itu terpaksa gitu loh. Kayak setengahnya kayak mau support saya lah gitu loh. Padahal sebenarnya dia nggak mau ikut, dia transfer. E-camp pertama, dia nggak ikut. Padahal dia transfer. Terus di e-camp kedua, Jar, wes transfer kok nggak melok. Saya bilang gitu kan. Akhirnya terpaksa dia ikut e-camp kedua. Barengan Mas Ipo tuh. Sudah, waktu dia ikut, dari terakhir, dia maju ke depan gitu. Saya mau testimoni, mau cerita. Dia bilang gitu kan. Saya sebetulnya tidak mau ikut e-camp ini. Saya cuma mau support kawan saya, Jaya, karena saya sahabat saya. Makanya di e-camp pertama, saya membuat alasan untuk tidak ikut. Tapi di e-camp 2, Jaya ngejar lagi, ya sudahlah saya ikut. Kenapa saya nggak mau ikut? Saya berpikir, apa sih bedanya Jaya 4 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Paling yang masih tetap excuse kan begitu. Nah, terus Fajar bilang gini, ternyata saya salah. Jaya berubah banyak. Jaya yang dulu saya kenal beda dengan Jaya yang sekarang. Dia bilang begitu. Terus saya bilang aja, kok ngerti gak Jar? Ya saya potong gini, kamu tahu gak kenapa aku berubah? Salah satunya, malam hari yang kamu ngomelin aku itu, saya ngomong gitu. Kamu ngomong apa tahu gak? Nah kamu ngomong gini kan gitu loh. Kamu selalu membuat excuse terhadap sesuatu yang kamu gak mampu. Kamu tidak berusaha membuat dirimu mampu. Orang kayak kamu gak akan pernah nomor 1. Itu kata panjangnya seperti itu. Saya bilang gitu sama dia. Terus sudah kita berpelukan tangis-tangisan. So sweet. Mas Ji, kenapa ngutip kata-katanya orang yang tidak terkenal Mas Ji?
Kan gitu ya? Sering kan orang begitu kan, kalau orang kan ngutipnya kata-katanya orang terkenal kan? Ya enggak? Lah ngapain, saya udah terkenal kok. ini ambigu nih. Oke, saya lanjut ya. Itu tentang keterandalan. Anda boleh punya kisah-kisah yang lain yang Anda bisa share kepada tim Anda tentang masalah keterandalan itu bagaimana. Tapi materi keterandalan harus sesuatu yang masuk. Baik, tadi kita sampai di sini kan, Mas Yan? Boleh. Jenengmu siapa Mas? Aku lupa. Radit. Dari mana Radit? Di Malang sini Mas. Malang. Saya jadi agak bingung Mas. Di sini dijelaskan orang sukses itu handal meskipun bukan pada sesuatu yang disukai. Nah, sedangkan tadi juga Mas J bilang kalau kita mengoptimalkan sesuatu yang kita benar-benar bisa. Misalnya kita lebih dari bidang A gitu ya. Kita Betul. fokus di situ. Baik. Di sini saya bingung Mas. Pinter nih. Ini orang pinter yang tanya. Karena dia nyimak dan nalarnya jalan. Tapi ada missing link-nya aja. Ya. Baik, jawabannya simpel. Kalau tidak ada orang yang bisa diandalkan, saya tidak akan mundur, tetap bisa. Buat saya begitu. Kalau ada orang yang bisa menggantikan, yang bisa diandalkan, andalkan orang itu. Paham ya? Jadi kadang-kadang pas kita bangun usaha pertama kali nih, nggak ada yang bisa diandalin. Kalau gak ada semuanya, nggak ada alasan, kita harus bisa. Ngerti ya? Termasuk karyawan kita. Sorry ya, ini aku cuma punya budget untuk bayar satu orang nih. Kamu nggak punya job desk yang jelas nih. Kenapa? Semuanya job deskmu. Kan begitu ya? Iya nggak? Nah kita makanya harus cari yang beneran handal. Kayak Desi pada saat itu desk lowongannya cuma di CS desk. Boleh di CS. Kan begitu ya? Dan dia sangat handal. Meskipun dia tidak suka. Paham nggak? Artinya apa? Mungkin kita dikasih tugas oleh atasan kita juga. Mungkin kita nggak suka. Kerjakan itu. Dan buktikan kita bisa. Dan bereskan semuanya. Itu keterandalan. Kalau kita punya tim seperti itu, asing nggak? Tapi mungkin pas kita cek lagi, assessment gitu kan, oh ternyata sebenarnya dia tidak tipe eksternal. Oh dia mungkin tidak tipe opsional, dia prosedural. Misalnya begitu ya, nggak cocok nih. Atau DSC-nya itu loh, nggak cocok nih. Dia lebih optimal kalau dia di sini. Di job posting kan nggak apa. Tapi pola suksesnya dia, itu sudah ada gitu loh. Paham ya? Ini saya bilang. Cloningan saya di sini, itu Mbak Cindy. Nanti ya, tapi saya bilang sama dia adalah penyempurnaan saya. Kenapa dia penyempurnaan saya? Nah ini gak susah nih, nanti ngomongnya rahasia nih ya. Karena prestasi dia sejak dulu, kuliah atau sekolah, hampir selalu ranking 1. Kalau orang yang hampir selalu ranking 1 itu biasanya apa? Orang-orang ini tidak ada celah bagi dia untuk tidak bisa gitu loh. Ngerti gak? Artinya kalau dikasih tugas, dan gitu loh, deal dan. Gak banyak perlawanan. Anda enak gak punya tim seperti itu? Yang sangat super bisa diandalkan. Ya, kalau di tim saya, tentu aja yang sangat super bisa diandalkan, itu dulu ya, namanya Nia Fernanda salah satunya. Nia Fernanda itu di Dekayu, Jogja, yang saya titipin anak saya. Sekarang dia jadi partnernya, Dita, jadi pengusaha sekarang. Nia Fernanda. Itu handalnya luar biasa banget. Setelah Nia, yang gantikan adalah Ayu. Ya, Ayu juga handal. Yuk ini sudah Maci. Udah Maci. Meskipun sering salah juga sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau salah itu saya juga dongkol juga. Salahnya tuh order kereta dari Solo ke Bandung, ekonomi lagi. Saya duduk tegak begini. Sepanjang kereta tuh dongkol banget gitu kan. Mau berhenti jam 12 malam gimana gitu ya. Maaf Maci. Ayu sering bilang gini, Ayu ini guru kesabarannya Mas J, bilang gitu. Tapi bagaimanapun dia, ya handal buat saya. Venda, jelas, handal. Yang datang ke sini, Salman, kalau saya tanya kalau Salman. Handal. Memang cuman kadang-kadang kita perlu align tuh loh, standarisasi kita. Kadang-kadang standarisasi saya kan terlalu tinggi nih, mintanya segini nih. Nah, teman-teman segini nih, ayo yuk, naik sedikit yuk, naik lagi yuk. Ya kalau di sini, jelas lah direktur saya Mas Kukuh, handal jelas. Ibaratnya kalau Mas Kukuh dilepas di satu tempat gitu kan, untuk memperbaiki suatu kaum, beres lah gitu loh. Ya kan? Beres. Nah, kalau Mas Kukuh ini buat saya terlalu handal. Seringkali, dia kalau ketemu sama teman-teman yang, nggak beres, sini tak kerjain. Nah itu kadang-kadang nggak boleh di situ. Saya sering bilang sama Mas Kukuh gitu, nggak bisa. Kenapa? Kita harus didik orang-orang kita. Tapi sekarang nggak begitu sih, sudah kelihatan teman-teman timnya udah mulai bertumbuh. Ada Dwina. Dwina ini casingnya cewek.
Foundernya cowok banget ya. Anda ya yang cowok, kalau mau dapat dia, aduh seleksinya ketat banget. Kenapa? Bencong gak masuk dah. Dina mana Dina? Iya, speknya tinggi banget dia. Keterampilannya tinggi banget. Satu orang bisa melakukan banyak hal dan sistemasi dia jago. Dia adalah orang sistemasi. Nah, kalau mau dikirim kemana-mana sistemasi, kalau saran saya, Dina. Kalau masukku mengizinkan nanti ya, tapi harus cari penggantinya juga nih. Maksudnya, saya tuh terinspirasi begini loh. Nanti badan wakaf kita, wakaf Usman ini, kan kita kan semuanya kan yang kampung Juragan, warga ini akan mewakafkan saham perusahaan kita. 20%, 30%, 50%, 60%, kita wakafkan. Nah, pada saat diwakafkan, itu kan badan wakaf juga punya kewajiban untuk mengontrol kan. Karena kan punya umat sudahan kan. Nah, untuk mengontrol kinerja, mendampingi itu, kita ingin ada orang-orang seperti Dina, itu yang kita utus sana untuk mensistemasi perusahaannya kawan-kawan, gitu ya, supaya lebih proper gitu. Terus membuat dashboard-dashboardnya supaya indikatornya terkontrol semuanya. Karena transparan, kalau enggak nanti jadi enggak amanah kan. Nah, harapan saya seperti gitu, menyatukan perusahaan-perusahaan itu di bawah naungan wakaf Usman. Wakaf nih, nah wakaf nanti ini untuk umat. Termasuk apa? Kesehatan, pendidikan. Termasuk apa? Dai itu nanti nggak usah kerja, nyari duit. Enggak, digaji. Dalam arti apa? Dipenuhin kehidupannya. Supaya mereka fokus. Untuk apa? Belajar dan mengajar. Buat kita begitu. Teman-teman ya. Nah, termasuk juga apa? Pengembangan perekonomian. Yang kena tengkulak ya istilahnya. Itu kita talangin. Kasih dana talangan dari wakaf Usman. Kayak petani. Terus selain petani apa? Nelayan. Banyak itu. Atau mungkin juga UKM yang kalau mau distribusi itu harus ada buffer stoknya itu loh. Itu bisa talangin dari situ. Pembelian mesin bersama. Iya enggak? Mesin packaging dan yang lain-lain. Itu kita nanti mau atur dalam wakaf produktif kita namanya wakaf Usman Indonesia. Sudah ada sih. Kan Anda kan tahu kan pengumuman itu kan. Kalau di pengumuman kan ada kan kalau donasi kemana kan wakaf Usman itu. Nah, jadi inilah harapan kita nanti kita kembangkan ke situ dan membentuk departemen-departemen di dalam Kampung Juragan. Termasuk departemennya adalah nanti akan ada semacam kayak kementerian ini tenaga kerja. Nah, disitulah nanti tenaga kerja nanti ini tugasnya adalah kayak AMD-nya. Kayak Astra Recruitment Center tuh loh, sama AMD, Astra Management Development Institute, merekrut dan melatih, mempersiapkan tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalam yayasan kita, di bawah yayasan kita, meskipun cuma 20% saja sahamnya. Keinginan kita begitu. Terus apa? Saling silang, saling melariskan, saling bantu. Nah ini pertumbuhannya, growth-nya akan cepat banget gitu loh. Paham ya? Nah ini bicara masalah bisnis model. Jadi buat saya gini, Anda berat gak? Saya ngomong seperti ini excited gak? Meskipun tidak untuk diri saya tetap excited kok. Makanya ada orang bilang gini, Mas Ji kalau orang sudah dapat angka cukupnya, terus dia nanti tidak bersemangat bagaimana Mas Ji? Wah salah saya bilang, impiannya kurang gede. Buat saya kalau Anda impian buat diri Anda sendiri pun juga, itu kurang gede. Kalau Anda impiannya benar buat umat, itu baru gede. Ya kan? Buat kemaslahatan, itu gede. Buat dunia, itu baru gede. Iya. Kalau seperti, Ricky Elson aja gitu, impiannya apa? Bang Ricky, saya menjelajah galaksi Bima Sakti. Wah, ngeri banget men, biasa aneh. Nggak usah dipikir, kan orang mimpi. Oke ya, baik saya lanjut. Kejawab gak Mas kira-kira? Jadi kalau saya selalu ingat gini loh, in business you don't depend on someone. Saya ingat banget ini kata-kata salah satu mentor saya di Batam pada saat itu kan, saya tuh banyak punya mentor tuh dari supplier saya. Jadi saya tidak pernah terima suap sesen pun, saya bergaul sama mereka, itu kayak temen gitu loh. Kadang sama mereka ngerti banget, saya suka mancing kan, Jaya, let's go, fishing. Diajakin mancing sama orang-orang Singapura itu. Nah disitulah saya belajar banyak tentang masalah, mereka kan tough banget ya, struggle gitu loh kalau bisnis, diajarin. Pada saat saya mau keluar kerja, bangun usaha, dipanggil nih sama satu orang, namanya Mr. Lim. Jaya, I heard that you come out from your company. Yes, boss. Terus, apa yang mau kamu lakukan? Business? What kind of business? Terus, siapa aja yang sama kamu? Nah, tanya gitu. Pas begitu siapa aja yang join sama kamu? Ada satu orang Singapura, satu orang Indonesia, temanku. Oke. Apa yang mereka janjikan? Atau supportnya mereka apa? Ya itu nanti akan ngasih modal, capital, dan terus kemudian kalau duitnya kurang nanti dia ngutangin. Kita dikenakan ya sekitar 3% lah begitu ya untuk pembelian barang-barang yang dibayar mundur. Oke. Terus dia tanya, kalau seandainya dia janji yang dia apa yang dia janjikan itu tidak dipenuhi bagaimana? Maksudmu bos? Ya
Ya dia janji mau support kamu, terus dia nggak support kamu bagaimana? Ah enggak lah, saya tahu orangnya kok. If, dia bilang gitu. If he don't support you, how? He didn't support you, how? Terus saya bilang, what do you mean? Are you ready? Yes, I'm ready. Good. You should ready. Dia bilang gitu ya. Terus dia bilang, remember this ya. You are the foundation of your business. Dia bilang begitu. Saya ingat banget itu kata-katanya. Bagus banget kata-katanya. You are the foundation of your business. If anything happen, you have to stand still. Ngerti ya? Kamu adalah fondasi dalam bisnismu. Kalau terjadi apa-apa, kamu tetap harus berdiri. Meskipun semua timmu meninggalkanmu, kamu tetap harus berdiri di situ. Oh, dia bilang gini. Don't depend on someone 100%. Itu kata-kata pembukaannya gitu. Remember this ya. Don't depend on someone 100%. If anything happens, you have to stand still. Ini artinya keterandalan. Kita mungkin nggak suka. Jadi pada saat saya pertama kali bangun usaha itu kan saya sendirian semuanya teman-teman. Accounting aja saya nggak ngerti. Apa nggak ngerti? Sudah, mikir sendiri semuanya kan. Making sendiri, nyebut barang sendiri. HP itu saya, forward tuh loh, yang kalau ditelepon di office, nanti larinya ke sini. Redirect. Nah, dialihkan gitu loh ya. Redirectkan gitu loh. Dan saya kisah gitu kan, pas belum punya sekretaris. Jadi semuanya harus ngerjain sendiri semuanya. Dan tidak boleh punya alasan, nggak bisa. Waktu itu udah mulai setahun, saya mulai memikirkan untuk membuat laporan keuangan kan. Saya minta tuh, adik saya suruh ngirim buku. Nih, kirimin bukumu. Accounting. Tebel tuh, Mulyadi. Ini buku tebel sak gini, belajar accounting. Saya pelajarin. Ya insya Allah saya bisa menjurnal. Saya bisa membuat laporan keuangan. Ngerti ya? Ini keterandalan. No excuse lagi, Dan. Paham ya? No excuse. Nggak bisa bilang nggak bisa. Nggak boleh bilang nggak bisa. Harus bisa. Meskipun mungkin tidak maksimal. Paham nggak? Kita mungkin maksimalnya apa? Nah setelah berjalan waktu, saya juga menemukan, aku tuh nggak suka di perdagangan ternyata. Saya lebih cocok ke bisnis yang mungkin retail berbau tidak B2B gitu loh. B2B saya nggak suka ngelobi orang. Nggak betahan saya itu ngelobi orang. Bisa nggak? Bisa. Saya buktikan itu. Saya buktikan juga. Ya jalan sendiri, ya udah gitu kan. Mulai door to door, jualan B2B. Nggak suka. Tapi saat itu, yang di depan mata cuma itu. Ngerti ya? Bisnis tanpa modal. Pakai modal kartu nama doang. Apa lu mau gue ada. Ngerti ya? Nah setelah belajar pemasaran, retail, mulai saya nyoba-nyoba. Buka rumah makan, ya distribusi produk otomotif. Wah suka saya ini. Kenapa? Menyusun strategi, mengkonsep. Begitu ketemu Yubi, tambah suka lagi. Dan Yubi itu adalah Fajar yang menawarkan sebetulnya. Fajar pulang dari Ohio, ya terus tahun 2007 dia bilang, Jay, ya kita buat kayak Alibaba. Nah itulah cikal bakalnya. Tapi dia nggak buat, saya yang buat akhirnya. Oke ya.